Permasalahan terkait WNA yang yang banyak yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran di Bali terutama itu memang sudah terjadi sejak lama, akan tetapi kemudian akhirnya meledak ya di beberapa saat belakangan ini ya, karena salah satunya adalah laporan-laporan itu semakin banyak, dan laporan-laporan tersebut rata-rata itu masuknya ke Mbok Niluh, ke lapor Niluh, yang dimana kita menjadi jembatan antara pihak imigrasi dan juga pihak kepolisian serta juga Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf, dan juga dengan pihak Dinas Pariwisata Bali. Warga negara asing ini kan datang dengan tujuan salah satunya adalah berwisata, dan itu memang benar, kita berikan mereka karpet merah, kita buka pintu pariwisata selebar-lebarnya untuk mereka, kita sambut mereka, sebagaimana juga kita juga menyayangi wisatawan lokal, wisatawan domestik, dan kami dengan dari hati terdalam Mbok Niluh selalu menyampaikan permintaan maaf kepada para wisatawan domestik pada saat mungkin mereka mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan selama di Bali, dan stigma bahwa wisatawan internasional lebih didahulukan, wisatawan asing lebih disayang. Itu kami berusaha keras untuk meninggalkan stigma tersebut. Kami selalu menyampaikan bahwa wisatawan domestik, anak-anak bangsa ini juga berhak dan harus kita sayangi. Kenapa? Karena mereka lokasinya hanya selemparan batu dari kita, dan mereka lah yang menyelamatkan kita dari pandemi sejak tahun 2020. Nah, dan di jalanan itu mengapa akhirnya para wisatawan itu wisatawan asing ya kita berbicara menjadi seperti getting too comfortable gitu loh in Bali, getting too comfortable, karena dengan jumlah mereka yang cukup banyak, otomatis mereka memerlukan pelayanan-pelayanan, misalnya seperti pelayanan just tip misalnya. Mereka nggak sempat beli sayur, nggak sempat beli kebutuhan makanan. Ya, daripada mereka ngomong sama kami yang orang Bali, otomatis mereka bicara bahasa Bali nggak bisa, bahasa Inggris juga mungkin kurang paham. Akhirnya mereka akan mempekerjakan teman-temannya yang sebahasa, dan semua lini bisnis ini dilakukan karena apa? Karena ada demand. Jadi ada demandnya, ada supply-nya. Nah, sekarang Mbok Niluh terus-terusan meminta agar semua institusi, semua kementerian itu duduk bareng dan berkata, "Duh, Niluh Jelantik ngomel terus ya tentang Bali. Niluh Jelantik ini setiap saat mengekspos kegiatan-kegiatan WNA yang diduga ilegal. Ayo kita duduk bareng, kita buatkan sebuah buku putih sesuai permintaannya Niluh Jelantik agar bisa kita semua menjaga dan melindungi rakyat Bali dan juga rakyat Indonesia." Dibuat buku itu, dan buku itu akan menjadi bekal baik untuk sepemilik motor pada saat orang asing itu menyewa motornya, karena sekarang teman-teman kita yang lokal itu juga mengeluh. Kenapa? Karena para pemilik motor yang menyewakan motornya ini juga harus bersaing dengan warga negara asing yang juga menjalankan bisnis sebagai penyewa motor. Begitu juga dengan instruktur surfing, yoga, guru dan lain sebagainya. Nah, setiap hari selalu ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Setiap hari selalu Mbok Niluh melihat bagaimana WNA itu seolah-olah melecehkan, seolah-olah tidak menghormati, seolah-olah tidak menghargai. Boncengan 3, boncengan 4 di jalan raya, tidak melihat bagaimana Pak Polisi itu berdiri berkeringat mengamankan jalanan, menjaga jalanan. Jadi kayaknya kita itu kayak nggak ada harga diri gitu loh. Makanya Mbok Niluh tuh jadi keras banget, jadi tegas banget, dan pihak imigrasi dan pihak kepolisian paham banget itu. Kenapa kita berhubungan sangat baik? Karena Mbok Niluh menitipkan Bali ini kepada mereka. Mbok Niluh tidak mungkin bisa langsung turun tangan misalnya nyubit mereka, nggak mungkin. Tapi Mbok Niluh bisa menggunakan suara Mbok Niluh untuk mempersatukan institusi-institusi ini dan menempatkan mereka pada posisi yang terhormat sebagai pelayan masyarakat, dan juga kepada WNA agar menghormati aturan yang ada di tanah air kita tercinta. Karena dengan itulah kita bisa menjaga martabat dan kehormatan kita, Gemma. Terima kasih. Ya, jadi aturan itu dimulai dari pintu masuk airport. Jadi pada saat mereka landing, mereka menuju ke loket imigrasi. Di sana kita sambut dengan welcome to Indonesia. Mereka bisa kita minta untuk mengupload, menginstall aplikasi khusus yang ditujukan kepada wisatawan. Di sana akan ada the do and the don'ts-nya. Dan setelah itu pada saat mereka keluar dari airport, mereka dijemput oleh driver ataupun penjemput
menjemput mereka, itu dimulai lagi langkah selanjutnya. Jadi sudah berhubungan nantinya dengan kalian, atau kita sebut juga seperti ketua RT kalau di Jakarta. Jadi kalian Banjar, kalian dinas, kalian adat itu akan mendata wisatawan yang ada di wilayahnya, membuat sebuah laporan, dan laporan ini harus sinkron dengan apa yang ada di imigrasi. Nah, dari sanalah kita bisa memiliki sebuah CCTV. Ini ada 1.000 wisatawan hari ini datang, Pak Kalian juga melaporkan ada 1.000 dari seluruh Bali. Pak Imigrasi juga memiliki data 1.000. Jika ada yang melanggar aturan secara misalnya pidana, menjadi tugasnya Pak Polisi untuk menindak. Jika ada aturan secara izin tinggal, menjadi tugasnya Pak Imigrasi menindak. Jadi tidak ada lagi ibaratnya karena kami kalau ke Perancis atau ke Eropa atau ke negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, itu perlakuannya tidak ada kata lembut, pembinaan dan lain sebagainya. It's simply deportation or jail time. Jadi tolong, kita mungkin tidak bisa menerapkan seperti mereka karena kita negara yang menerapkan ketimuran, tapi aturan tetap harus ditegakkan. Kalau kami warga negara Indonesia taat, warga negara asing juga harus taat. They are not more special than us, dan mereka harus taati itu, dan kita jangan ragu, jangan sungkan itu untuk mendeportasi mereka. Kenapa? Karena di akhir hari yang kita jaga adalah bagaimana warga negara Indonesia bisa tetap aman, nyaman, dan tenang. Begitu juga warga negara asing yang resmi, yang punya izin, yang legal, bisa juga menjalankan usahanya dengan tenang dan bisa menjalankan persaingan dengan sehat. Seperti itu, Gemma. Terima kasih.